Di negeri kita ini banyak kekayaan alamnya, tapi kenapa banyak yang miskin? Gitu. Ya banyak faktor ya, faktornya banyak. Yang pertama ya kurang imannya dari kaum muslimin. Iman, Islam iya, tapi iman kepada Allah SWT. Kurang juga mereka melaksanakan tauhid kepada Allah SWT. Kurang mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu juga faktor dari para pejabatnya, mereka mengumpulkan kekayaan buat mereka sendiri. Ya, waktu kampanye kita akan membela rakyat, waktu kampanye. Begitu dapat kedudukan, bela rakyat enggak? Enggak. Dapat kursi, dia bela buat dirinya, kekayaan buat dirinya. Sampai apa? Sampai korupsi, masuk penjara dia. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Nah, itu juga membuat apa? Kekayaan nggak merata kepada rakyat ini. Yang mestinya mereka sampaikan, tapi mereka korup dari harta rakyat itu. Belum lagi yang lainnya banyak. Kepandaian juga untuk menggali alam yang ada ini juga kurang ya dari kaum muslimin. Bagaimana pemahaman orang yang mengatakan di Indonesia ini bahwa di antara sebab kemiskinan itu banyaknya anak? Ini salah. Ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Yang benar justru setiap anak itu membawa rezeki. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita mengawini wanita yang banyak anaknya. Nabi bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Hendaklah kalian mengawini perempuan yang banyak anaknya, yang penyayang, aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Nabi juga bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Hendaklah kalian mengawini perempuan-perempuan yang banyak anaknya dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan para nabi pada hari kiamat. Nabi yang suruh. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mestinya kita mengikuti kemauannya Rasulullah. Apa kemauan Rasulullah? Kemauan Rasulullah apa? Umat Islam banyak anaknya. Jadi bukan yang KB, bukan. Ya, bukan menyetop kelahiran hukumnya haram dalam Islam. Membatasi kelahiran hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Disuruh Rasul banyak anak. Dengan banyak anak, setiap anak bawa rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Bukan pemerintah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Dan banyak orang dengan banyaknya anak ditambah rezeki oleh Allah, tambah rezeki oleh Allah SWT. Dan juga diantara ciri wanita ahli sorga, diantara ciri wanita ahli sorga yang banyak anaknya, kata Nabi. Itu ingat tuh, ibu-ibu, akhwat ingat tuh. Ya, di antara ciri ahli sorga perempuan yang banyak anaknya. Kata Nabi, ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'ud allati idza zulimat qalat hadhi yadi fi yadik la adzuku ghamdan hatta tarda. Kata Nabi SAW, hendaklah maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri-ciri wanita ahli sorga. Ciri wanita ahli sorga yang pertama, al-wadud, yang penyayang, sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Al-walud, yang banyak anaknya. Yang ketiga, al-aud, yang banyak dia bertaubat kepada Allah dan selalu minta maaf kepada suaminya. Apabila dia dizolimi, dia mengatakan, ini tanganku di tanganmu dan aku nggak bisa tidur sampai engkau ridho. Subhanallah. Ya. Nah, di sini Hasan dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Dan saya sebutkan juga dalam buku Panduan Keluarga Sakinah, saya sebutkan di situ tentang hadis ini. Apa hukumnya meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri? Ya, dalam masalah ini boleh dia bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah kalau memang itu sudah terpaksa. Tapi jangan keluar negeri dulu kalau masih ada di sini mencari nafkah. Kenapa nggak di sini? Maksudnya di Indonesia. Kan dengan dia kerja di dalam negeri di Indonesia ini lebih manfaat. Dia bisa ketemu dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya setiap waktu. Kalau di luar negeri mungkin dia akan bertemu setahun sekali.
dan dia nggak akan memperhatikan tentang istrinya, anaknya, ibadahnya kepada Allah. Ya, harus diperhatikan tentang maslahat dan mafsadah, dimusyawarahkan dengan istrinya. Itu lihat. Tapi usahakan kerjanya di negeri Islam, jangan negeri kafir. Jangan negeri kafir, negeri Islam kerjanya. Supaya dia bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Itu pun kalau sudah terpaksa ya. Bagaimana kita supaya bisa terhindar dari utang? Ini pembicaraannya masalah utang panjang ini ya. Ada buku saya membahas tentang kiat-kiat supaya kita terhindar dari utang. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Saya sebutkan di situ tentang doa-doa juga agar kita terhindar dari hutang. Di antara tadi, kita harus sabar dengan kemiskinan yang ada, bersyukur kepada Allah nikmat Allah, kemudian jangan mudah-mudah untuk berhutang. Dan kalau kita hutang, kita segera bayar. Jangan ditunda. Kalau kita ada, segera. Dan ingat, membayar hutang itu wajib. Makanya apa yang ada, yang bisa kita jual di rumah kita untuk kita bayar hutang. Sama juga ketika kita sudah berniat untuk haji. Haji wajib. Kita punya mobil nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib, punya emas nggak wajib. Haji wajib. Dulu kan haji, jual semuanya untuk haji. Sekarang kalau haji dengan utang, yang mana dulu? Utang dulu bayar, baru berangkat haji. Utang dulu dibayar. Sebaik-baik sedekah lebih daripada selebih dari kelebihan harta kita. Sekarang kalau kita pas-pasan, bagaimana? Ya mesti ada yang kita sedekahkan. Paling tidak dari masakan kita. Kita masak, mesti ada yang lebih kita berikan untuk tetangga. Mesti ada yang lebih. Kalau memang nggak ada juga, memang pas-pasan, ya sudah kita bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, bersabar. Ya kita termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah kalau memang kita fakir miskin. Dan kita diperintahkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Nabi untuk banyak sedekah setiap hari. Bagaimana tentang masalah dakwah sunnah ini? Saya melihat tentang dakwah sunnah seperti yang tadi Ustaz sebutkan di awal itu tentang sunnah, banyak yang kurang bagus dalam muamalahnya. Nah memang harus sering diberikan nasihat, diingatkan. Jadi mesti banyak ustaz juga memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang muamalah yang baik. Banyak muamalah kurang bagus dalam ketemu, nggak senyum, nggak salam, nggak sapa. Kemudian juga muamalah juga ketika jual beli nggak bagus, kasar, akhlaknya nggak baik. Ini diperbaiki dengan perjalanan waktu. Sebab manusia nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita ingin orang ikut sunnah semua sempurna. Mereka nggak masuk, mereka juga manusia. Tapi terus kita ingatkan terus agar mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, kita berusaha bahwa kita ingin jadi lebih baik, mempunyai akhlak yang mulia. Kita juga teman kita. Terus kita ingatkan, maka setiap kajian saya selalu ingatkan harus berubah kita kepada yang lebih baik. Akhlak kita harus menjadi akhlak yang mulia. Adab kita dan akhlak kita sebagai penuntut ilmu harus mulia lebih daripada yang lain. Harus kita menjadi pelopor dalam kebaikan. Dan itu harus kita ingatkan. Kalau enggak akan tahu bahwa dia salah, nggak akan tahu perbuatan dia. Saya pernah menegur orang, dia seorang dai, seorang ustadz, sikapnya kasar dan gak punya akhlak. Dia nggak tahu bahwa perbuatan dia itu tidak baik, nggak tahu dia. Tapi dia anggap baik oleh dia. Setelah ditegur, saya ingatkan, oh iya, saya baru tahu, saya salah selama ini. Mestinya kita begitu kepada orang. Disampaikan, kita kadang melihat orang, dia langsung nuduh aja, cerita pada orang, ustaz ini nggak benar ini. Coba kita datangi dengan cara yang baik, ingatkan, mungkin dia akan tahu bahwa ini saya salah selama ini. Tapi kan nggak ada yang datang. Yang ada apa? Ghibah yang ada. Ghibah. Coba datang, ingatkan, jelaskan kepada dia bahwa perbuatan kamu ini salah.
kamu nggak punya adab kepada orang yang lebih tua, ingatkan. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Ya, semua kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, supaya datang ke rumah kita. Belum tentu juga mereka adalah orang-orang yang baik. Kita cari yang sudah jelas. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan sedekah kepada mereka. Kalau itu kan kita cuma berikan umpamanya 1.000, 2.000. Cari uang 200.000, cari saudara kita yang miskin, banyak yang ngaji-ngaji yang miskin, datangi, berikan beras, gula, sembako, kasih dia. Manfaat berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang nggak sholat, yang nggak puasa diberikan. Bagaimana tentang masalah ibadah kepada Allah dan sedekah? Ibadah kepada Allah juga akan menghilangkan dosa kita. Sedekah juga akan menghapuskan dosa, mendatangkan rezeki. Harta kita dengan sedekah nggak akan kurang, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dihitung dari apa yang kita sedekahkan itu. Bolehkah kita minta pekerjaan kepada manusia untuk menafkahi keluarga? Boleh, karena kita nggak minta-minta. Kita minta apa? Kamu ada pekerjaan yang bisa saya kerja. Kita minta supaya dia mencarikan pekerjaan untuk kita, boleh. Karena dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa, bukan minta-minta uang. Yang nggak boleh minta uang buat pribadi kita, buat anak kita nggak boleh. Tapi minta pekerjaan, kamu kan pengusaha, ada nggak pekerjaan buat saya? Supaya saya dapat kerjaan, yang dengan itu saya dapat gaji, bisa menafkahi istri dan anak saya. Boleh dalam Islam seperti itu. Dan dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tapi ingat, yang dia minta jelas gitu kepada orang yang memang punya pekerjaan dan punya usaha mintanya. Ada juga orang yang minta pekerjaan kepada siapa? Kepada ustadz. Ya ustadz punya kerjaan apa? Dia juga sama-sama susah. Ini banyak, ini salah alamat. Saya banyak di SMS orang, ustadz ada kerjaan apa ya? Saya juga kerjaannya pas-pasan ini. Mesti tanya kepada orang yang punya usaha, punya perdagangan, punya segala macam, punya toko. Datang pada dia, antum punya apa? Butuh tenaga enggak? Saya mau jadi cleaning service atau jadi apa? Enggak ada masalah, yang penting halal. Jadi jangan nyari pekerjaan kepada ustadz. Iya, berkaitan dengan masalah sedekah, kita utamakan sedekah itu kepada keluarga, orang tua, anak, sanak famili, kemudian kepada orang-orang miskin, tetangga dan yang lainnya. Allah sebutkan dalam berapa ayat, antum bisa lihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 215, di surah Al-Baqarah juga ayat yang 260-an ke atas itu. Kemudian di surah-surah yang lain. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 36. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga dan yang lainnya.